Soal ini membahas mengenai peristiwa mitosis, pembelahan sel yang terjadi di seluruh sel tubuh, kecuali pada sel gamet atau sel untuk reproduksi. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah tahap di mana kromatid bergerak menuju masing-masing kutub. Jadi dari sini kita tahu bahwa ada beberapa tahap dalam mitosis, dan yang ditanyakan adalah apa sih nama tahapan yang di mana terjadi kromatid bergerak menuju masing-masing kutub yang berbeda. Nah, mari kita bahas satu persatu. Tahap pertama disebut sebagai tahap profase. Sebenarnya beberapa juga menjelaskan sebagai profase awal atau profase akhir, tapi di sini saya akan menggabungkannya menjadi profase saja. Di tahap ini kromosom mulai terlihat. Jadi memang sebelum profase, kromosom tidak berbentuk kromosom, artinya belum berbentuk benang terkondensasi yang jelas terlihat, hanya terbentuk sebagai benang ruwet istilahnya, benang-benang kromatin. Nah, waktu profase, kromosomnya terkondensasi sehingga jelas bentuknya, biasanya yang dilihat sebagai huruf X itu. Nah, di sini juga membran nukleusnya mulai menghilang. Jadi nukleus kan dipisahkan dari seluruh sitoplasma sel oleh sebuah membran ya. Ini akan mulai menghilang ketika sel sudah siap untuk membelah. Kemudian di tahap yang kedua adalah tahap metafase. Di tahap ini kromosom akan dijejer di bagian tengah atau biasanya istilahnya adalah bidang ekuator kalau di istilah-istilah biologis. Jadi biasanya bidang tengah sel adalah bidang ekuator. Tapi untuk gampangnya di tengah sel. Nah, itu metafase. Ini ciri khasnya metafase. Jadi ketika kalian mengamati sel yang sedang aktif membelah, ketika kalian mengamati bahwa kromosomnya ada di tengah-tengah secara rapi, itu adalah tahap metafase. Kemudian tahap ketiga adalah tahap anafase. Di tahap ini, lengan kromatid mulai ditarik ke samping kanan dan kiri atau kedua kutub yang berbeda. Ingat yang ditarik adalah lengan kromatidnya. Jadi dari satu kromosom, setelah tereplikasi, dia akan punya lengan kromatid atau punya kromatid saudara. Itu yang akan dipisah. Yang memisahkan adalah mikrotubula. Mikrotubula adalah benang-benang yang terbentuk ketika sel akan membelah. Nah, ini sebenarnya yang ditanyakan pada soal tahap di mana kromatid bergerak menuju masing-masing kutub. Jadi dari sini kalian tahu bahwa pilihan jawaban yang tepat adalah anafase atau pilihan jawaban C. Pilihan lain tidak tepat karena merujuk pada fase-fase atau tahapan mitosis lain yang tidak menjelaskan tentang pergerakan kromatid ke kutub-kutub yang berbeda. Nah, lanjut sebentar ke fase terakhir yakni telofase serta sitokinesis. Jadi sitokinesis ini tahapan yang melanjutkan telofase. Pada telofase, kromatid sudah tiba di dua kutub yang berbeda dan sekarang membran nukleus mulai tersusun kembali untuk mempersiapkan adanya dua daughter cells atau dua sel anakan yang terbentuk dari peristiwa mitosis. Nah, itulah kenapa dari peristiwa mitosis akan terbentuk dua anakan yang identik. Karena sebelum mitosis mulai, kita akan mereplikasi dulu materi genetiknya supaya kedua anak yang dihasilkan nanti kebagian materi genetik yang sama. Satu asli, satu kopian, tapi mereka identik. Kemudian apa itu sitokinesis? Sitokinesis adalah pembelahan sel. Jadi waktu telofase belum benar-benar membelah, hanya saja kromosom sudah tiba. Nah, sitokinesislah fase yang menjelaskan tentang pembelahan sel. Dari sini, saya ulang sebentar, pilihan jawaban yang tepat adalah C, anafase, menjelaskan di mana kromatid bergerak menuju masing-masing kutub.